Tapi saya optimis dengan dukungan seluruh masyarakat Indonesia, besok saya akan meng-KO-kan dia. Daud Yordan menjalani laga tinju dunia untuk mempertahankan sabuk juara yang dia pegang, yaitu sabuk gelar juara silver kelas ringan super dari WBC Asian Boxing Council melawan petinju asal Thailand, Panya Utok. Panya Utok bukan petinju sembarangan, dia adalah petinju yang bagus dalam pertarungan jarak dekat. Jadi akan menjadi pertandingan yang wajib disaksikan oleh setiap penggemar tinju dunia. Sebelum laga dilangsungkan, Daud Yordan berjanji dengan dukungan seluruh rakyat Indonesia, dia akan meng-KO Panya Utok. Dengan pengalaman yang dimiliki Panya Utok sebanyak 63 kali bertanding, tentu bukan hal yang mudah bagi Daud bisa mengalahkan sang lawan. Tapi saya optimis dengan dukungan seluruh masyarakat Indonesia, besok saya akan meng-KO-kan dia. Tergantung situasi, karena tergantung lawan di atas risikonya seperti apa. Namun saya beserta tim kami di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat sudah mempersiapkan strategi-strategi apa-apa nanti yang akan kami lakukan ketika lawan katakanlah berganti-ganti strategi. Juga pun tentu semakin dewasa menyikapi sikap begitu. Tentu ya ini bagian dari show, bagian dari entertain ya. Saya kira penampilan kalem tidak akan merubah apa-apa. Dia lebih banyak menggunakan pukulan-pukulan pendek karena secara fisik memang dia lebih rendah ya. Maka dia mengoptimalkan itu dalam strategi-strategi kami. Namun kami tetap mempersiapkan plan A, plan B, plan C dan seterusnya untuk bisa mengalahkan dia. Saya kira dia punya pengalaman ini yang harus juga mampu kita imbangi dan mampu kita kalahkan karena memang dulu terbaik itu memang pengalaman. Dengan rekor dia 64 kali bertanding, tentu dia sudah sangat berpengalaman bertanding di ring tinju profesional dan ini menjadi modal buat dia ke sini. Namun saya percaya bahwa hasil latihan keras serta dukungan masyarakat Indonesia umumnya serta Kalimantan Barat secara khusus dan Kabupaten Kayong Utara tentu ini akan menambah kekuatan, menambah semangat, motivasi buat saya untuk bisa memenangkan pertarungan. Dari sana, Daud mengungkapkan bahwa dirinya telah menyiapkan beberapa planning guna menghadapi situasi yang bisa saja terjadi di luar kendali. Untuk memenangkan pertandingan seperti yang ditargetkan, Daud Yordan sudah berlatih sekuat tenaga agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Bahkan, dia telah menjalani sparring sebanyak 60 ronde untuk menyiapkan segala kondisi yang dibutuhkan. Ya, saya optimis bisa memenangkan pertarungan karena memang saya sudah mempelajari karakter lawan dan kita tahu pertarungan kali ini sebetulnya harusnya terjadi ya di beberapa bulan yang lalu, namun karena saya terpapar COVID sehingga pertarungan diurungkan dan tentunya dengan diurungkan ini membuat persiapan saya lebih matang. Persiapan saya beserta tim dari Kabupaten Kayong Utara ini saya didampingi oleh beberapa rekan saya dari Kabupaten Kayong Utara. Ini menambah semangat bagi saya untuk nanti bisa memenangkan pertarungan serta bisa mempertahankan gelar saya dan tentunya bisa mengibarkan bendera merah putih untuk Indonesia. Tentu orang Indonesia telah mengetahui bagaimana kualitas dari petinju asal Kalimantan Barat ini. Dia cepat serta tahan terhadap pukulan dan inilah pertandingan akbar Daud Yordan menghadapi lawannya dari Thailand, Panya Utok. Duel tinju antara dua petinju ternama Asia Tenggara, Daud Yordan versus Panya Utok ini dilaksanakan di Balai Sarbini, Jakarta. Harapan dan doa pasti disematkan buat Daud sebagai jagoan Indonesia. Nah, bagi Anda yang tidak dapat melihat pertandingan mereka secara langsung, mari kita coba ulas selengkapnya dalam video ini. Memasuki ronde pertama, semua orang yang menonton langsung berteriak melihat aksi dari kedua petinju. Seperti biasa di ronde awal, Daud akan lebih menahan pukulan kerasnya guna menyimpan sedikit tenaga.
Memang cukup agresif Daud menyerang, namun kurang begitu intens sehingga beberapa pukulannya masih tidak langsung mengenai telak pada tubuh dari Panyak Utok. Ronde kedua permainan lebih memanas, di mana terlihat bagaimana Daud Yordan yang memberikan tekanan pada Panyak Utok. Serangan demi serangan terus diberikan oleh Daud, namun di sini Panyak Utok masih tampak tersenyum. Beberapa kali Panyak Utok juga memberikan counter, namun masih jauh dari tepat sasaran. Karena sembari menyerang, Daud juga pintar dalam bertahan. Di ronde ketiga, Anda termasuk saya sangat gembira melihat bagaimana jalannya pertandingan yang dilakukan oleh Daud Yordan dan Panyak Utok. Sebab di ronde ini cukup seru. Hal itu terlihat dari bagaimana Daud memberikan pukulan ringan sambil melihat peluang. Namun di sisi lain, Panyak Utok memberikan pukulan cukup keras dan langsung mengenai Daud Yordan. Hal inilah yang membuat mereka langsung adu pukul sekuat tenaga. Memasuki ronde keempat, pertarungan semakin seru. Panyak Utok yang mungkin sudah merasakan capek karena digempur di ronde ketiga, dan hal itulah dimanfaatkan oleh Daud dengan terus memberikan pukulan cukup keras. Di sini Daud tidak lagi memberikan pukulan ringan, namun beberapa pukulan keras membuat Panyak Utok langsung goyah. Counter memang cukup sering dilakukan Panyak Utok, namun juga masih belum buat Daud merasakan efeknya. Panggilan legenda pada seorang Panyak Utok memang bisa saja disematkan, sebab dari ketahanan pukulan yang dilakukan oleh Daud Yordan, jika bukan petinju berkelas tentu sudah KO di ronde ini. Namun dengan nafas yang terengah-engah, Panyak Utok mampu memberikan balasan. Pada akhirnya ronde ke-6 menjadi ronde yang dibutuhkan oleh Daud Yordan untuk menuntaskan perlawanan dari Panyak Utok. Namun Anda perlu mengetahui di ronde ini Daud Yordan butuh 3 kali menjatuhkan Panyak Utok untuk memegang kata menang dan mempertahankan sabuk gelar juara silver kelas ringan super dari WBC Asian Boxing Council. Semoga dari video ini menjadi motivasi buat petinju muda Indonesia agar juga bisa berprestasi di tingkat dunia. Buat teman-teman, yuk dibantu channel ini agar terus berkembang dengan cara subscribe serta aktifkan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan pemberitahuan bila ada video terbaru dari channel ini.